Halo sobat-sobat Easy, welcome back to Easy to You. Oke teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Easy to You. Mungkin pada kesempatan kali ini izinkan aku Iben ingin sedikit curhat lah ataupun beropini dikit ya. Mungkin kalian udah lihat dengan judulnya itu multitalenta itu nggak enak. Ya mungkin beberapa kali kalian nggak setuju dengan opini ini. Namun ya ini Iben bukan bermaksud menyombongkan diri, namun ya beberapa orang menganggap bahwasanya Iben itu ya anak multitalenta, jago ini jago itu. Namun ketahuilah teman-teman, terkadang hal ini cukup meresahkan bagi diri Iben pribadi. Oke, mungkin ya Oke, mungkin beberapa dari teman-teman pasti mengikuti sosial medianya Iben ya. Soalnya ya bisa dilihat bahwasanya Iben sering mengupload tentang video ini, foto ini di Snap ya, maupun di kisi profil Instagram juga pastinya. Wah, Iben ternyata jago ini, jago itu. Ya, ternyata tapi ya di balik itu semua ada sedikit keresahan ya, bukan maksudnya ingin curhat. Namun disinilah titik tempuh bahwasanya Iben itu kadang-kadang ngestak di hal itu aja. Oke, sebelum kita masuk lebih dalam tentang permasalahan multitalenta ataupun keresahan Iben tentang multitalenta ini, kini Iben ceritain dulu apa aja multitalenta ataupun bakat yang Iben kuasai. Yang pertama pastinya ada multimedia ya, seperti kita sekarang ya. Soal multimedia ini Iben belajar dari sekolah dahulu. Ya tentang multimedia ini ya paling Iben ngerti soal foto, soal pegang kamera, soal buat video, soal mengedit video, mengedit foto juga. Namun ya itu kan dasar. Orang-orang pun zaman sekarang sudah banyak yang bisa melakukannya, baik itu di HP ataupun ya sekarang sudah banyak juga ya aplikasi-aplikasi ngedit pun nggak harus Adobe Premiere. Orang kan bisa CapCut kan bisa di HP sekarang segala macam itu. Ya mungkin hal itulah bahkan juga Iben pribadi ada moto dalam hidup. Apapun kegiatannya pasti Iben dokumentasinya. Ya itu memang sudah hal yang diwajarkan dari masa SMA dan dari masa SMP, kayaknya lupa. Memang bidang multimedia ini bidang yang sangat Iben sangat sukai. Oke, lanjut soal perfilman. Nah mungkin beberapa teman-teman tahu ya kalau Iben itu pernah buat film itu di sekolah karena dulu di sekolah Iben itu ada ekskul multimedia. Nah, di sana Iben mempelajari tentang ekskul ataupun mempelajari tentang multimedia ini. Namun, di ekskul kami saat itu fokusnya itu ke perfilman. Nah, pastinya ada bakat-bakat acting ya. Mungkin teman-teman ada lihat berapa bakat acting Iben yang standar-standar gitu-gitu aja. Walaupun ada juga yang masalah impersonet kemarin kan. Ya, walaupun ya cuma sekedar sampai di situ aja. Mohon maaf, bukan maksud bersombong. Tapi cuma sedang meletakkan keresahan aja. Oke, lanjut. Paling ya di bidang perfilman yang lebih Iben dalam itu tentang menulis skrip film, skrip writernya itu, skrip bagaimana ya menulis jalan ceritanya. Bahkan terkadang saat kami membuat film itu, Iben pasti ditunjuk sebagai sutradara. Ya untuk teman-teman yang untuk melihat bagaimana film-film Iben dahulu, teman-teman bisa mengunjungi channel YouTube Harpa Multimedia. Di situ buat aja Strength Crew, boleh Strength Crew 6, tapi bisa aja lihat lagi ke bawah-bawah itu udah 2019 2020-an kami uploadnya itu ya bersama abang-abang kelas dan juga kawan-kawan sekelas. Namun terkadang teman-teman dari tim multimedia ini itu nggak sanggup mewujudkan ya sebuah skrip cerita yang udah Iben imajinasikan dan Iben tuliskan itu ya, terkadang agak kasihan ya, skripnya cuma jadi tapi tidak difilmkan. Oke, lanjut mungkin tentang di bidang desain. Mungkin teman-teman yang dari sosial media tahu ya kalau Iben punya akun sosial media namanya Iben Design. Dulu pernah juga buka tentang ya jasa mendesain. Bahkan juga Iben sering upload nih bahwasanya ada cover buku yang Iben desain, ada spanduk nih Iben desain. Bahkan di ya kegiatan-kegiatan komunitas pun pasti Iben tentang beberapa hal itu memegang desainnya dan juga memegang feed Instagram pastinya. Namun ya sayangnya yang Iben kuasa itu cuma Corel Draw, tapi Photoshop itu sangat kurang ya. Mungkin itulah tentang mendesain.
Oke, lanjut, tadi juga ada Iben singgung tentang cover buku. Dari cover buku, Iben juga udah menulis buku. Nah, mungkin teman-teman yang follow sosial media Iben tuh tahu ya, Iben udah nerbitin 2 buku, yaitu buku Tasapo dan juga buku Terlampau. Ini kan, ya ini nampak gak sih? Pokoknya itulah, dimana ya ada pengorbanan dalam menulis buku-buku ini. Ya walaupun ya mohon maaf lah, kasarnya itu masih kurang laku lah di masyarakat, ya cuma sekedar ya jadi ini aja lah, jadi Iben pernah berkarya tentang membuat buku. Oke, lanjut juga ya, hal baru-baru ini paling acting tadi ya, masalah perfilman juga ya, sama public speaking. Mungkin di IG dan TikTok sekarang udah aktifnya Iben berakting jadi Pak Wo dan juga si Oge itu ya. Ya lagi mikirin jokesnya juga, walaupun nggak lucu kali, tapi yang penting bapak-bapak Aceh gitulah, ingin membudayakan ya ATT-nya bahasa Aceh gitu aja, dengan ya walaupun dengan unsur komedi sedikit ya. Lalu juga tentang public speaking kan teman-teman tahu, Ben udah coba-coba menjadi MC, udah diajak sama si Kia itu kan memang ahlinya MC, terus dia ngajak Iben dan dia sudah mengajarkan Iben bagaimana menjadi MC, dan ya Iben sebaliknya mengajarkan dia bagaimana untuk mengelola sebuah YouTube ini, walaupun ya kurang ini juga sih ya. Oke, mungkin ya kita masuk ke permasalahannya, dimana ya setelah kemarin Iben membuat video yang tentang impersonate, ya pastinya ada orang mengatakan ih multi talenta segala macam. Namun di sini teman-teman, letak permasalahan adalah berat, bingung dan capek ya. Karena ya dengan adanya bakat-bakat multi talenta tadi, ya bingung sebenarnya Iben ini bidangnya apa. Ya kan, mau bilang bidang ini tapi cuma dasarnya aja, videografi itu Iben cuma ngerti edit videonya, tapi ya color grading nggak ngerti, pengambilan angle nggak ngerti, ya paling kan cuma sambung-sambungin ya. Terus juga apa sih ya mohon maaf lah kalau sedikit merendah, ya paling juga kalau mau jadi dibilang konten kreator ya kayak sekarang, tapi kurang kreatif. Video gini-gini aja, cuma bercerita yang niruin ya kan Nadia Omara, siapa lagi, Iro Tada dan juga Bang Jerry ya yang udah mensupport juga. Dan juga kalau dibilang desainer nggak terlalu estetik juga hasil desain Iben, banyak orang-orang terkadang ya protes lah dengan hasil desainnya. Dan juga kalau dibilang menulis buku, ya emang sudah menulis 2 buku ini, tapi ketahuilah Iben jarang sekali membaca buku. Itu anehnya. Ya sebelum nulis buku ini emang ya baca buku novel hantu gitu, dan juga ya novel romance kurang lah, kalau buku-buku bacaan kuliah pun sangat jarang. Ya ini kan, sehingga ya agak bingung, walaupun dibilang penulis, bahkan menulis karya ilmiah pun nggak jago, jurnalistik pun nggak jago. Mungkin cukup itu tentang curhatan Iben bagaimana ya. Sayangnya ya memang buku Tasapo ataupun buku Terlampau ini kurang laku lah katanya kan. Padahal ada beberapa pesan-pesan yang ingin Iben sampaikan ke orang-orang, walaupun ya budget penerbitan buku ini besar sekali, dan ya walaupun pesannya kurang tersampai ke masyarakat, ya udah kira Iben mencoba mencari solusi, yaitu pertama Iben ingat kembali ataupun baca kembali ya bagaimana Iben menulis kedua buku ini, yaitu niat awalnya atau tujuannya adalah karena tadi Iben itu udah menulis skrip film tapi nggak jadi filmnya, ya memang film pendek tapi filmnya itu nggak mampu dibuat oleh teman-teman Iben, sehingga ya bagaimana nih kalau sekedar ya skrip udah ada ataupun cuma sekedar kertas ataupun ya word tersimpan aja gitu, tapi nggak diapa-apakan, orang nggak bisa ngelihat pesan dari ya skrip ini. Yang mending Ben buat sebuah buku, karena alhamdulillah kenal sama orang-orang penerbitan buku. Ya udah, skrip film yang Iben imajinasikan, bagaimana Iben imajinasikan sebuah buku, sampailah buku Tasapo. Nah memang pernah dulu pengen lah buat film pendek hantu gitu kan, namun ya kawan-kawan nggak sanggup, kita budget nggak ada, kamera cuma mampu segini segala macam. Ya udah, pengen cinta-cintaan juga kayak Terlampau, tapi ya kayak gitu juga ceritanya. Udah, tapi nggak apa-apa ya, sesuai dengan cita-cita besar Iben telah menulis kedua buku ini. Tapi ya mungkin di Tasapo lah, cita-cita besar awal menulis Tasapo ini adalah ya dengan udah Iben nulis
novel ini suatu saat mungkin insya Allah ada ya sutradara yang pengen menggarap film Tasapo ini. Ataupun ada film yang berjudul Tasapo. Ya walaupun nggak kontribusi di sana di balik layar, bahwa saya menjadi orang yang memproduksi filmnya, yang mengedit ataupun jadi aktor, nggak apa-apa. Tapi setidaknya cerita pesan kisah yang udah Iben buat bisa difilmkan. Mungkin itu cita-cita besarnya. Namun bagaimana lagi, balik lagi dengan solusi yang Iben terapkan tadi, ya bagaimana nih agar orang dapat mendengar cerita-cerita dari Iben. Nah di sini Iben bakalan masih ngikut ya bagaimana Nadia Omara, Bang Jerry juga, yaitu Iben ingin menceritakan ya imagi novel Iben ke YouTube. Nah, mungkin kalian bakal menyayangkan ya, loh sayang kali loh bukunya udah dicetak, terus sayang orang-orang yang udah beli buku ini. Bagaimana hilang hilang experience mereka dalam membaca bukunya. Enggak aman, buku ini nggak akan Iben ceritain, tapi cerita yang lain Iben bakalan coba menulis sebuah novel lain, tapi bakalan diceritakan di sini di Easy to You ataupun di segmen Cerben ya. Mungkin Cerben gak akan lagi ceritain sejarah, namun hanya imajinasi Iben tentang sebuah cerita bagaimana. Tapi kalau kalian memang ada sarannya, saran ceritanya begini, boleh di komen ya, temanya aja. Ya Iben mungkin dari awal mungkin karena sukanya itu tentang hantu, bahkan baru-baru ini nggak tahu nih ganggu hantu tuh nggak tahu tadi ya. Ya bakalan ceritain hantu aja dulu. Ya kita lihat bagaimana kedepannya imajinasi Iben apakah masih kuat walaupun nih kekir nih ya ini ya kurang sekali nonton film. Nah untuk mengetahui juga 2 buku ini ya, tadi kan Iben jarang baca buku ya. Buku ini ya dibuat itu inspirasinya karena menonton film. Serius. Ya terlampau itu ya dari film trilogi Dilan, terus juga tenggelamnya kapal Van de Wijk. Nah kan ya si Hayati dan Zainuddin ya, walaupun karakter di terlampau juga namanya Zainuddin juga ya. Ya bahkan maksud seperti itu. Terus juga Tasapo juga terinspirasi dari KKN di Desa Penari dan juga beberapa film-film hantu lain seperti It dari ini. Ya mungkin teman-teman ya idenya memang ya sekedar storytelling aja. Mungkin teman-teman ngasih ide lain, kok cuma sekedar storytelling, nggak ngajak animator gitu, ada animasinya ataupun ada video segala macam. Mungkin terus terang Iben bilang hanya segini kemampuan Iben. Memang kalian melihat di ya sosial media Iben itu multi talenta segala macam, namun nggak, Iben cuma mampu segini aja. Iben cuma mampu dasarnya aja. Ya udah, untuk hal itu maka dari itu ya disinilah cuma Iben bisa menuangkan kreativitas dan imajinasi Iben melalui YouTube ini. Ya semampu Iben juga lah, walaupun ya karena untuk menyewa para animator itu pastinya susah, ada budgetnya, ya walaupun karena budget Iben masih rendah ya. Walaupun ya kan bisa ngajak temen band, apalagi tim skrip ramai itu, tim skrip juga nggak ada yang bisa setahu Iben mereka nggak ada yang bisa untuk ke animasi grafis, tapi mereka itu jagonya cuma melukis. Nanti lah Iben kondisikan lagi sama mereka. Namun ya nggak mau Iben sia-siain waktu hanya untuk menunggu orang. Ya, Iben lakukan terus. Mungkin ada orang tertarik, ya udah dia komen, Iben ajak nanti. Udah mau nggak kita kerjasama seperti ini. Nah seperti itu teman-teman. Ya memang idenya kurang bagus, namun Iben ingat sebuah kata-kata dari Bang Ferry Irwandi, mungkin sambil baca aja. Dimana kata Bang Ferry, ide biasa yang dieksekusi dengan sempurna jauh lebih baik daripada ide yang luar biasa tapi nggak dieksekusi sama sekali. Oke teman-teman semua, mungkin cukup sekian pembahasan kita pada kali ini. Ya cuma pengumuman konten kita selanjutnya. Doakan yang terbaik, doakan Easy to You semakin maju ke depan. Doakan juga Kia dan Apis yang mau ikut ya duta kampus ya kalau dari video ini ya, mereka insyaallah. Mungkin sekian aja dari Iben. Dan tetap akhiri dengan Easy to You, easy to understand. Mungkin ya Tasapo dan juga buku terlampau ini kan, ini gampang sih. Pokoknya itulah. Nah, dimana ya ada pengorbanan dalam menulis buku